Halo Sobat Wisata, kali ini saya lagi ada di acara gelar desa wisata yang diadakan di Kabupaten Purworejo. Acara ini diikuti 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tentu saja acara ini bekerjasama dengan Disporapar Kabupaten Purworejo dan juga berkolaborasi dengan Disporapar Jawa Tengah. Seperti apa antusias dan keseruan yang ada di acara ini? Ikuti saya yuk. Oke, sekarang saya lagi berada di stand Desa Megulung Kidul. Seperti apa Megulung Kidul dan dari mana Megulung Kidul itu? Ikuti saya yuk. Ya, selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu, izin bertanya-tanya. Ya, ini dari Desa Megulung Kidul ya. Kecamatan Betoro. Oh, Betoro. Oh iya. Ya Ibu, mohon maaf saya mau sedikit bertanya-tanya. Ini untuk desa wisata Megulung Kidul itu bagaimana sih proses membangun untuk desa wisata? Prosesnya itu ya penuh dengan perjuangan bisa masuk ke desa wisata dengan berbagai UMKM rumahan lah, kecil usaha rumahan, pada gembus, ada keripik-keripik, ini Karang Taruna, anak muda Senayan, juga hasil asli Megulung Kidul. Oh iya. Berarti ini untuk konsep membangun dari desa wisata Megulung Kidul itu juga tidak hanya dari bumdesnya aja, tapi juga dari warga, dari anak muda Karang Taruna sendiri ya. Oh, terus mau nanya, saya sedikit tahu dari Megulung Kidul. Megulung Kidul itu kalau tidak salah pernah mendapat penghargaan dari BRI ya Ibu? Iya, sebagai desa brilian juara se-Indonesia ya Bu? Oh iya, juara 3. Oh iya, jadi desa Megulung Kidul ini pernah mendapat penghargaan dari Bank BRI sebagai juara desa brilian yang diadakan se-Indonesia dari Bank BRI. Mungkin itu aja itu dari saya ya. Sukses untuk Megulung Kidul ya, untuk desa wisatanya. Mungkin saya minta tips Ibu untuk desa-desa yang lain untuk membangun desa wisata itu seperti apa? Ya penuh dengan ketelatenan, kompak satu sama lain warga lah. Oh, gitu. ya. Ya. Mungkin yang paling utama adalah kerjasama ya Bu, antara desa, bumdes sama anak muda Karang Taruna. Karena untuk anak muda itu Kadang wajib susah gampang. Iya, jadi anak muda itu harus penuh inovatif ya, ide untuk membangun sebuah desa itu sendiri ya. Dan sekarang saya lagi bersama dengan Ketua Karang Taruna Desa Megulung Kidul. Saya mau bertanya-tanya sedikit sama ketuanya ini, seperti apa sih tips untuk membangun desa wisata di Megulung Kidul sendiri itu? Mohon maaf Mas, dengan Mas siapa? Adi ya. Ya, Mas Adi, mohon maaf saya mau bertanya sedikit tentang desa wisata Megulung Kidul. Masnya kan sebagai Ketua Karang Taruna, mungkin boleh Mas kasih tips untuk desa-desa yang lain, gimana sih caranya untuk membangun desa wisata tersebut, apalagi untuk anak muda Karang Taruna itu sendiri ya. Dengan cara Mas, kalau kita tuh di desa Megulung merangkulnya tuh secara perlahan Mas, nggak bisa setelah sporadis itu nggak bisa. Jadi perlahan-lahan kita rangkul yang mau, terus yang agak susah itu kita turutin dulu maunya gimana. Habis itu kita kolaborasi sama Posarwis, kita bikin event dengan dua itu organisasi desa, Posarwis sama Karang Taruna. Kita bikin event, kita jalan bareng, makin banyak kita buat event, makin tambah banyak itu apa anak-anak muda itu gabung. Oh iya, berarti dengan ini ya, buat sebuah program itu ya, banyak program bersama ya. Jadi tidak hanya dengan satu program tertentu saja ya. Oh iya. Jadi itu untuk desa wisata itu berarti tidak hanya dengan bumdes desa saja, tapi
bekerja sama dengan warga, Iya. sama anak muda, Iya. Karang Taruna itu. Kebetulan dari Pokdarwis kita juga merangkul BUMDes, terus ibu-ibu PKK juga, Karang ya. Taruna. Kadang-kadang kita ikut juga sama lansia, kita bikin jalan sehat bareng. Gitu. Ya, oh ya, mungkin itu aja Mas dari saya penanyanya. Jadi untuk desa khususnya anak muda Karang Taruna mungkin bisa dicontoh untuk desa Megulung Kidul. Untuk anak muda Karang Taruna untuk membuat program ide, karena untuk anak muda itu wajib memiliki ide dalam hal suatu program untuk inovatif dan kreatif. Sekarang saya lagi berada di stand Desa Wisata Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Luar biasa. Saya dari Desa Loano, tapi baru tahu ada Desa Wisata Sedayu. Seperti apa Desa Wisata Sedayu itu? Ikuti saya yuk. Selamat siang Mas. Mohon maaf Mas, sebelumnya. Ya. Namanya siapa Mas? Mohon maaf. Itu Putra. Oh ya. Ketua dari Sedayu. Oh ya. Mohon maaf Mas, mungkin saya sedikit bertanya-tanya. Ya. Mungkin untuk Desa Wisata Sedayu itu seperti apa Mas? Kalau di Desa Sedayu itu lebih menonjolkan di situ ada pasar Maulana. Selain pasar Maulana kita juga menonjolkan yaitu ada paket live-in. Live-in itu ada berbagai macam dari kegiatan baik dari sekolah, edukasi maupun nanti ada olahan keripik-keripik atau beras semut produk UMKM kita. Oh iya. Ada lagi ya dari Madrasah Aliyah juga itu berkolaborasi dengan desa, itu ada kayak gini Mas. Ini adalah hasil dari anak-anak Madrasah Aliyah yang berkolaborasi dengan desa termasuk outdoor juga. Jadi untuk membangun sebuah desa wisata itu tidak hanya dari BUMDes saja ya Mas, tapi Ya. juga bekerja sama dengan warga, Ya. tempat gitu ya. Nah, itu karena untuk di Desa Sedayu terutama itu masyarakat dan juga dari golongan-golongan dari sekolah, baik dari SD, baik dari SMA yang ada di desa itu semua memang sudah berkolaborasi dengan desa. Oh iya. Terus ini juga ada makanan dari desa tempat ya Mas. Iya, Ini kalau tidak salah namanya tiwul ya. ada timbul. Oh tiwul loh. Iya. Jadi ini ada makanan khas desa yang Iya. namanya tiwul ya. Ada Ya. Oh timbul, ya, ada sama cingklung, itu terus gorengan. gorengan itu ya. Oh iya. Untuk paduan timbulnya kita ada sambal pedas sama sambal dari urap. Oh ya, kelapa. Saya juga dari desa dari Loano juga, tapi baru tahu ada desa wisata Sedayu gitu. Iya. Kapan-kapan main ke Sedayu Mas. Oh iya, siap. Oh iya. Sama mau tanya-tanya sedikit lagi Mas. Iya. Jadi untuk desa wisata Sedayu sendiri itu juga berkolaborasi dengan anak muda Karang Taruna nggak sih Mas? Ya, betul. Untuk dari desa itu malah lebih banyak yang bergabung itu dari golongan remaja. Oh, Jadi remaja. termasuk dari Karang Taruna, karena di desa saya itu ada 7 dusun dan itu semua hampir dari 7 dusun itu ada perwakilan masing-masing yang ikut di Kodamis kita. Jadi nggak cuma satu golongan, semua warga yang ada di desa saya kita libatkan. Jadi nanti kalau ada 1-2 yang ikut terlibat, insya Allah nanti masyarakat yang lain juga ikut mendukung kita. Oh iya. Berarti tidak hanya satu ide program saja ya, untuk betul. membangun desa itu, Ya. tapi harus anak muda itu harus wajib memiliki Ya. ide program-program Jadi karena anak untuk muda desa. yang dijadikan garda utama untuk Bogor kita. Oh iya, harus Mas juga. Mungkin itu aja Mas dari Iya. saya. Ya. Terima kasih untuk sedikit tips dari desa wisata Sedayu sendiri ya. Terima kasih Mas. Iya. Sekarang saya lagi berada di stand di Kabupaten Sukoharjo. Saya mau sedikit bertanya-tanya tentang stand isi dari stand Kabupaten Sukoharjo ini. Seperti apa? Ikuti saya yuk. Ya. Selamat siang Pak. Selamat Oke. siang. Mohon maaf Ya, sebelumnya mengganggu waktunya. Mohon maaf dengan Pak siapa? saya dari Sandi, dari pelaku pengelola desa wisata Mulur. Itu saya juga dari BUMDes Mulur, ya, yang saat ini mengelola wisatanya Mulur. Mungkin saya mau sedikit bertanya-tanya Ya, tentang Kabupaten Sukoharjo gitu. Bagaimana sih cara membangun untuk desa wisata di Kabupaten Sukoharjo itu sendiri? Kalau untuk membangun desa wisata yang ada di Sukoharjo, kita kan hanya melihat potensi yang ada di alam sana ya. Dan juga di Sukoharjo itu
perairan juga sama pertanian juga bagus, dan juga ada unsur apa itu bambu sama rotan di sana itu yang sampai diekspor ke luar negeri dari rotannya seperti itu. Kalau dari Mulur sendiri kita brandingnya beras, mas, seperti itu, karena dari tanah di sana kan sangat subur, karena tirta tadi air, amarta itu tadi juga abadi, jadi air mengalir terus dari sumbernya itu dari Waduk Gajah Mungkur seperti itu, jadi menghasilkan beras yang segar dan pulan yang udah kita ujikan dengan uji logam berat, uji mutu, uji kadar pulennya, uji gizinya sendiri sampai uji edar. Yang ini masih dalam proses itu dari uji plastik. Iya, seperti itu. Berarti dari Kabupaten Sukoharjo sendiri itu untuk produknya itu dari bambu sama penghasil beras gitu ya. Yang terkenal sama rotan. Rotan ya. Oke. Sama mau bertanya lagi, ini untuk membangun desa wisata Kabupaten Sukoharjo sendiri itu apakah dari BUMDes setempat ataupun bekerja sama dengan warga ataupun dari anak muda Karang Taruna? Ya, awalnya kita dari potensinya kan dari kelurahan dulu, jadi kita kelompokkan dari BUMDes, terus kita ambil dari potensi-potensi dari Karang Taruna. Selanjutnya baru kita laporan ke diaspora biar untuk selalu mensupport dari kabupaten bahwa di Sukoharjo itu berpotensi untuk adanya desa wisata seperti itu, bukan hanya mungkin yang terkenalnya di PT Sritek itu tekstil, tapi bahwa di potensi desa wisata di sana itu luar biasa seperti itu. Ya, belum banyak orang yang tahu ya, Kabupaten Sukoharjo kan tahunya ya perbatasan dengan Solo ya, seperti itu. Baru ini dari kalangan muda itu pengen mengulik semua apa yang ada di Sukoharjo, dilihat dari potensi-potensinya karena dapat aliran dari Waduk Gajah Mungkur itu tadi, seperti itu. Berarti itu ada kolaborasinya juga dari anak muda itu ya? Iya, seperti itu. Terima kasih, sukses untuk Kabupaten Sukoharjo. Ya, Matur nuwun. matur nuwun. Ya. Oke, sekarang saya lagi berada di stand Desa Wisata Pemalang. Seperti apa Desa Wisata Pemalang? Ikuti saya yuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Junedi Pak. Oh ya. Mohon maaf Bapak, saya lahir dari Purworejo ya. Mau sedikit bertanya-tanya untuk Desa Wisata Kabupaten Pemalang. Ya. Untuk Kabupaten Pemalang itu desa wisatanya itu seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih Bapak. Selamat datang di Desa Wisata Penggarit, Kabupaten Pemalang. Kalau lebih luasnya Desa Wisata Kabupaten Pemalang itu, kalau kami bilang itu super komplit Pak. Karena di Kabupaten Pemalang itu satu-satunya kabupaten yang memiliki pantai dan memiliki pegunungan. Itu, dan desa-desa wisatanya di Kabupaten Pemalang ini pun beraneka ragam potensinya. Salah satunya di kami Desa Wisata Penggarit. Ini kami dengan desa wisata, agrowisatanya ada, religinya ada, budayanya ada, dan salah satu hasil produk UMKM kita di sini yaitu produk unggulan mangga istana. Penghasil ya, penghasil buah mangga istana. Ya. Terus untuk awal langkah dalam membangun desa wisata sendiri itu seperti apa? Awal langkah kami yang tentunya itu ya tetap didampingi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang dan memberikan pelatihan, dan kami melalui BUMDes, melalui Pokdawis, melalui komunitas Karang Taruna dan kelompok-kelompok petani yang ada di desa kita sambangi silaturahmi dan kita kemas menjadi sebuah desa wisata, menjadi paketan wisata yang akhirnya masing-masing stakeholder di desa kami itu memahami dan beliau sengkuyung bareng untuk memajukan desa wisata. Oh, berarti di dalamnya itu ada kolaborasi kerjasama antara warga sama anak muda desa wisata. Betul Bapak. Di samping yang penting lagi itu di pemerintah desa kita yang sangat mendukung untuk program desa wisata ini. Oh, okay. Terus ini untuk penghasil dari desa wisata Pemalang itu ya. Ini mangga apa? Ini mangga istana Pak. Oh iya. Ya, mungkin saya boleh dinyobain ya Pak. Boleh Pak. Jadi mangga istana ini Pak, betul, ini ada cara unik dalam makan mangga istana.
Ini saya sedikit nyobain ya. Nah, cara unik mangga di sana, makanya itu pertama dipotong di tengah ya Pak. Dipotong puter sampai dengan titik tengah. Kemudian diputar. Oh, airnya banyak banget. Dan ini bisa dinikmati menggunakan sendok. Oh, pakai sendok Ya, ya. silakan Bapak. Iya. Jadi saya mau cobain ya. Jadi untuk mangganya itu sangat manis ya, tidak pahit, tidak kecut. Ini manis sekali, seperti impian ya, sangat harus manis gitu ya. Ya, ini per kilonya itu berapa Pak? Untuk di ini karena belum musim buah, ini kita mahal 35.000 per kilo. Ya, kalau misalnya lagi musim panen raya di bulan 10, bulan 11 itu lebih murah. Ya, dan kalau bulan 11 di panen raya itu biasanya kita mengadakan festival mangga Pak. Oh, gitu. Ya, festival mangga jadi ada sebagai wujud sedekah ataupun sedekahnya petani mangga dibentuk gunungan mangga yang nantinya itu dibagikan kepada masyarakat. Seperti itu Pak. Oh, iya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk tips dari desa wisata Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita yang ceria itu dari limbah-limbah pertanian, bikin patung-patung karakter, limbah-limbah dari sampah, terus untuk apa itu kuliner, ini keripik-keripik dari hasil pertanian juga, seperti ya singkong, pepaya, semua dipakai. Dan juga holtik, jambu kristal, pepaya HW ini yang baru tahun ini hanya model seperti ini nih, hanya 3 on per biji 3 on, jadi 1 kilo paling ada 3. Oh, iya. Jadi untuk desa wisata Kandi itu terletak di, kalau nggak salah, di Gunung Pati ya? Ya, di Kecamatan Gunung Gunung Pati. Oh iya, tadi dekat sama Gua Kreo atau Gua Kreo. Oh, Gua Kreo. Gua Kreo itu di RW 3, kita ada di RW 1. Terus ini Pak, saya mau bertanya, untuk langkah awal dalam membangun desa wisata Kandi itu seperti apa Pak? Ya, kita menyamakan persepsi dengan warga sekitar. Komunikasi itu paling penting. Nah, dan untuk kemajuannya kita siapkan sales marketing yang handal. Makanya di Kandri ini untuk tahun ini kita yang inden yang mau ke Kandri itu sekarang sudah 2025. Juni 2025 sudah inden di Kandri. Oh, Ini saya padatnya yang mau datang ke Kandri. berarti untuk membangun desa wisata sendiri itu tidak hanya dari BUMDes desa saja, tapi Kalau BUMDes kita kerjasama ya? tidak punya. Oh, tidak punya. Jadi kita dari kelurahan itu tidak ada BUMDes, tidak ada dana desa. Jadi bangun ya dari keringat kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Berarti gotong royong, kerjasama royong, antara kerjasama. warga, sama mungkin ada kolaborasi dengan anak muda Karang Taruna nggak? Oh Pak? iya, kita andalkan itu anak-anak muda itu yang bikin kreatif kan. Sekarang apalagi Kandri satu-satunya desa wisata yang dari kota yang sudah sertifikasi nasional. Jadi angkatan pertama 13 desa wisata dari 13.000 desa wisata se-Indonesia. Oh iya. Ya mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih untuk pengertian pun ya. Siap-siap. Ya, jadi ini saya lagi berada di Desa Wisata Kandi, Kota Semarang. Ini sebenarnya kota kenangan saya. Saya sudah 2 tahun berada di Semarang. Salam ya Pak untuk Desa Jalan Pandanaran, ya Kota Semarang, Lawang Sewu, DP Mall, sama Taman Pekunden Bapak. Saya dulu tinggal di Taman Pekunden, Kota Semarang ya. Terima kasih, ini sama aja dengan mengenang kenangan saya di Kota Semarang sendiri. Kenangan lama ya, kenangan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Jadi saya sudah berkunjung di acara Desa Wisata Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinpurapar Kabupaten Purworejo dan juga Dinpurapar Jawa Tengah. Luar biasa antusias dari warga Kabupaten Purworejo dan juga Jawa Tengah di acara Desa Wisata Jawa Tengah.
saya sudah berkunjung di beberapa stand yang ada di Desa Wisata Jawa Tengah. Untuk desa wisata itu ternyata berkolaborasi dengan anak muda Karang Taruna. Jadi untuk anak muda Karang Taruna selalu untuk inovatif dan selalu kreatif. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.